Guys, kita digempar-gempurkan dengan satu berita yang begitu panas guys. Di mana dikatakan sudah hampir 3 minggu di mana satu kasus kematian Brigadir J yang masih lagi belum terungkap. Sampailah saat ini guys. Hello guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel guys. Aku Musa dan ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru saja menonton video ini, jangan lupa guys untuk memberi sokongan kalian kepada channel ini dengan menekan tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang mampu membalas jasa kalian semua. Dan aku hanya mampu untuk mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka, dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat satu lagi video reaction. Kalau kita tengok di channel Beda Enggak, dan kalau kita tengok judul video dia memang sangat-sangat panas guys. Di mana dikatakan kekayaannya tidak didaftarkan di LHPKN. Dan bongkar rahsia harta takhta dan wanita Irin Verdi Sambo. Apa-apa pun guys, jom sama-sama kita semak dulu video ini. Seperti biasa di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya ulasan mengenai video reaction ini guys. Apa-apa pun, jom kita semak video ini. Halo Bedikers. Sudah hampir 3 minggu kasus kematian Brigadir J masih belum terungkap. Untuk saat ini, Baradae telah menjadi tersangka dalam insiden baku tembak itu. Selain nama Baradae, beberapa anggota kepolisian juga terseret dengan tewasnya Brigadir J, misalnya Irjen Verdi Sambo, orang yang diduga menjadi dalang semua kasus ini. Lantas seperti apa sosok Verdi Sambo? Berikut kita akan mengupas harta, tahta, dan wanita Irjen Verdi Sambo. Mari kita bongkar. Nama Irjen Verdi Sambo dalam dunia kepolisian bukanlah hal baru. Karena sebelum namanya heboh dibicarakan seperti sekarang, wajah Verdi Sambo beberapa kali muncul di layar kaca dan turut diberitakan oleh awak media. Hal ini tak lepas dan prestasinya dalam menjalankan tugas. Pertama kali Verdi Sambo mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia saat peristiwa bom Sarina Tamrin tahun 2016 lalu. Kejadian itu bisa dibilang sangat berbahaya karena lokasi pengeboman terjadi di pusat kota, yaitu di persimpangan Sarina, Jakarta Pusat. Dari kejadian ini terdapat ada beberapa korban yang harus meregang nyawa. Sebagian di antara mereka adalah warga negara asing. Dari 8 korban ada 3 orang berkebangsaan Aljazair, 1 asal Kanada, dan 4 lainnya berasal dari warga Indonesia. Di tahun yang sama, Verdi Sambo juga berhasil menangani kasus kopi mengandung racun sianida. Di waktu itu, Jessica Kumala Wongso menjadi tersangka dalam pembunuhan sahabatnya sendiri, yaitu Mirna. Berlanjut di tahun 2018, Verdi Sambo lagi-lagi menjadi orang yang mengusut tuntas kasus perdagangan orang jaringan Timur Tengah. Dalam kejadian ini, ada 8 tersangka yang diringkus oleh polisi dengan motif kejahatan, memberi iming-iming upah yang besar kepada para korban. Dengan kata lain, modus yang berakhir dengan kesengsaraan. Bukan cuma itu saja, kasus lain yang sukses ditangani oleh Verdi Sambo juga merambat ke ranah politik, yaitu kasus pemalsuan surat. Dan nama Joko Chandra menjadi dalang kasus ini yang menjadi pelaku kasus korupsi. Karena ulangnya itu, Joko Chandra diganjar hukuman 2,5 tahun kasus surat palsu dan 4,5 di kasus korupsi. Kemudian ada kasus kebakaran gedung di Kejaksaan Agung RI tahun 2020 yang kejadiannya belum terlalu lama. Dalam kebakaran ini sangat disayangkan seluruh dokumen penting Kejaksaan Agung ludes dimakan api. Tapi Verdi Sambo beserta timnya telah mengetahui motif kebakaran ini dan ada beberapa nama yang diduga menjadi tersangka. Dari sederet prestasi yang berhasil ditorehkan, karir Verdi Sambo di kepolisian bisa dibilang sangat baik. Pria kelahiran 1973 ini merupakan Inspektur Jenderal Polisi, lulusan dari Akademi Kepolisian tahun 1994. Selain itu, Verdi Sambo juga dikenal seorang pria yang hebat dalam bangku pendidikan. Jadi jangan heran kalau Irjen Verdi Sambo mendapat kursi yang cukup baik
dalam jabatan kepolisian. Nah, karena Ferdy Sambo memiliki banyak jabatan, untuk itu kita akan mengupas sedikit saja. Memulai karir kepolisian di tahun 1994, jabatan Ferdy Sambo yang pertama adalah Pamalemdiklat Polri. Dengan kinerjanya yang baik, Ferdy Sambo cukup cepat naik jabatan di kepolisian. Sebut saja Kanit Resintel, Wakapolsek, Wakasat Reskrim, Kasiaga, Kasat Reskrim, dan Kapolres merupakan perjalanan karir Ferdy Sambo di kursi jabatan Polri. Di tahun 2015, Ferdy Sambo mulai mengambil bagian di Polda Metro Jaya dengan posisi sebagai Wadireskrimum. Dari sini, karir Ferdy Sambo menanjak seperti roket. Tepatnya di tahun 2020 lalu, Irjen Ferdy Sambo mendapat kepercayaan dari Polda Metro Jaya menjadi Kadif Propam Polri. Kalau kita hitung jabatan Kadif Propam Polri, Ferdy Sambo baru berjalan selama 2 tahun. Tapi dengan kasus Brigadir J yang mencuat dan heboh di tanah air, nama Irjen Ferdy Sambo juga terseret dalam kasus ini, di mana lokasi kejadian pembunuhannya terjadi dalam rumah Ferdy Sambo 8 Juli 2022 kemarin. Meski Baradae menjadi pelaku utama dalam insiden polisi tembak polisi, namun Irjen Ferdy Sambo diduga sebagai dalang kematian Brigadir J. Karena jabatannya di kepolisian telah dinonaktifkan untuk sementara oleh Polri, karena dicurigai sebagai pihak yang memalsukan data. Hal ini diambil oleh Polri untuk menjaga komitmen mengedepankan objektivitas, transparansi, dan akuntabel sejak awal pengusutan perkara, tanpa ada yang harus ditutup-tutupi. Oke, sekarang kita pindah ke pembahasan selanjutnya, yaitu kekayaan dari Ferdy Sambo. Info ini cukup banyak dikepoin oleh awak media, tapi hasilnya kurang memuaskan. Karena setelah ditelusuri di laman ELHKPN, kekayaan Ferdy Sambo tak ditemukan. Tapi tenang, karena kita akan melihat gaji Ferdy Sambo di kepolisian. Sesuai daftar penggajian anggota Polri yang dilansir dari laman tempo.com, gaji Ferdy Sambo berada di kisaran 4.930.000 sampai 5.243.000 rupiah. Itu baru upah per bulan, belum termasuk tunjangan dan sebagainya. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2018 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, di mana Ferdy Sambo menerima beberapa tunjangan dari Polri, seperti tunjangan suami istri, tunjangan anak, tunjangan bahan pangan dan beras, tunjangan umum, sampai tunjangan jabatan struktural atau fungsional. Bukan cuma itu saja, Ferdy Sambo juga memperoleh tunjangan jabatan, tunjangan khusus provinsi, tunjangan pengabdian di wilayah terpencil, dan tunjangan lainnya, seperti melakukan perjalanan dinas plus uang makan. Dan usut punya usut, Ferdy Sambo masih memiliki satu tunjangan yang bayarannya cukup fantastis, yaitu tunjangan perwira polisi sesuai kelas jabatan. Untuk jabatan Irjen Ferdy Sambo sebagai Kadif Propam Polri berada di kelas jabatan 17 atau berada satu tingkat di bawah jabatan Kapolri dan Wakapolri. Itu artinya Ferdy Sambo menerima tunjangan perwira polisi sebanyak 29 juta rupiah. Kebayangkan? Dalam sebulan Ferdy Sambo mengantongi gaji yang nilainya hampir mencapai ratusan juta rupiah. Namun sayang banget, kita nggak bisa melihat harta lain yang dimiliki oleh Brigadir J. Selain rumah mewahnya di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan, yang menjadi tempat penembakan Brigadir J. Meski begitu, tentu Ferdy Sambo memiliki mobil dinas atau mobil pribadi seperti Alphard, Pajero, dan yang lainnya. Dengan segala kemewahan yang dimiliki oleh Ferdy Sambo, kehidupan anggota polisi ini semakin lengkap. Dengan hadirnya sosok sang istri cantik bernama Putri Chandrawati. Namun belakangan Ferdy Sambo banyak diinfokan oleh awak media bahwa ia diduga menjalin hubungan dengan poluan cantik, yaitu AKP Rita Yuliana. Guys, kalau kita tengok video sebentar tadi di mana mereka menerangkan tentang sedikit kronologi siapakah sebenarnya si Ferdy Sambo. Bagi aku yang first time melihat videografi mengenai si Ferdy Sambo, beliau ni merupakan seorang Polri di Indonesia, dan beliau ni, kalau aku buat kesimpulan, beliau ni merupakan seorang Polri yang memang sangat-sangat hebat guys. Di mana
beliau mendapat kenaikan pangkat begitu cepat sekali dan beliau menjawat jawatan sebagai Polri yang begitu sangat baik. Dan kalau kita tengok segala tugasan yang beliau buat dan segala bermacam-macam kes, bermacam-macam jenis kes yang beliau dapat selesaikan daripada beliau mula menjawat jawatan sebagai Polri sampailah pada tahun 2022 guys. Dan akhirnya sampailah kes yang terakhir ni, kalau kita tengok kasus kematian yang berkait dengan si Brigadir J yang masih lagi belum terungkap sampailah pada ketika ini. Kalau kita tengok cerita ini sudah pun berlalu masuk minggu ni, masuk 4 minggu guys. Belum lagi terbukti siapakah dulang ataupun siapakah yang termasuk sekali di dalam kes kasus kematian Brigadir J. Jadi guys, aku pun sebenarnya tidak dapat memberi kesimpulan yang mengatakan si suspek A ni terlibat sebenarnya dengan kasus kematian Brigadir J. Kita hanya tunggu keputusan daripada pihak-pihak yang berwajib sebab mereka mengetahui perkara yang berlaku daripada A sampailah Z. Bagi aku hanya dapat melihat satu video ni je guys. Video yang diterbitkan oleh si Beda enggak. Dan kalau kita tengok just knowledge aku hanya berkisarkan mengenai video ini. Tetapi apa-apa maklumat pun kita just waiting siapakah yang tersalah, siapakah yang termasuk di dalam kasus kematian si Brigadir J. Dan aku yakin dan percaya Polri dan juga pihak-pihak berkuasa di Indonesia memang sangat-sangat cekap dalam mencari siapakah sebenarnya penjenayah yang termasuk di dalam pembunuhan ataupun kasus kematian Brigadir J. Dan aku mendoakan agar bagi pihak yang bersalah agar dapat ditarik di muka pengadilan, mendapat hukuman yang setimpal dengan apa yang mereka lakukan terhadap kematian yang mereka rancang sendiri guys. Dan apa-apa pun kita just waiting daripada keputusan daripada pihak-pihak yang lebih arif, lebih tahu mengenai benda ini. Kita tidak boleh membuat satu ramalan pihak A ni bersalah, confirm bersalah. Tidak guys. Jika kita berkata begitu, samalah kita macam menaburkan fitnah. Kita belum tahu siapakah pihak bersalah. Seandainya pihak A itu bersalah, kita semua dan aku yakin semua di luar sana agar berharap dia dapat diberi hukuman yang setimpal dengan apa yang mereka lakukan terhadap kasus kematian yang berlaku. Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information. Dan sebelum itu, kepada semua subscriber yang sedang menonton video ini, aku mohon kepada semua subscriber yang tahu mengenai kasus kematian mengenai Brigadir J ini, please komen di bahagian komentar di bawah. Dan segala keputusan daripada pihak berkuasa, please update di bahagian komentar di bawah guys. Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel. Dan kepada subscriber di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video guys.